Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita daerah. Tentunya masih bersama saya Maulana yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Ditiduri Sosok Genderuwo. Cerita ini telah disampaikan oleh narasumber yang mengalami kejadian tersebut. Sebelum menuju ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang masih setia bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Cerita real yang dialami oleh seseorang pramugari asal Malaysia yang berawal dari perceraiannya selama 6 tahun silam. Perceraian itu ternyata membuatnya mengalami peristiwa-peristiwa aneh serta menakutkan. Ini dia kisahnya. Cuaca malam itu terasa dingin sampai menusuk tulang. Semua orang yang tinggal di dalam rumah berlantai 2 di kota Nilai, Negeri Sembilan itu telah terlelap pada saat Kena pulang dari tempat kerjanya. Jarum jam di dinding tempat tinggalnya menunjukkan pukul 11 malam. Sesudah menempatkan tas serta melepas sepatu, pramugari cantik ini segera ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya sesudah 13 jam ada di dalam pesawat terbang dari London ke Bandara Internasional Kuala Lumpur di Sepang, Malaysia. Waktu dinikmati hangatnya air dengan berendam di kamar mandi, sembari melepas kepenatan yang ada. Mendadak pandangan mata Kena terukur pada sebuah objek yang menempel di cermin yang ada di kamar mandinya. Lantaran terlampau letih, Kena cuma berpikir, mungkin saja itu cuma halusinasi saja karena kelelahan yang dialaminya. Atau mungkin saja itu cuma kelelawar yang masuk ke dalam kamar mandinya. Selang beberapa saat, objek tersebut lenyap tak tahu kemana. Bila dilihat benar-benar, itu seperti bekas telapak tangan hitam yang menempel di cermin. Papar Kena yang usianya telah mencapai 30 tahun itu. 1 tahun berlalu, ibu single parent ini telah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh di tempat tinggalnya. Rumah itu didiami oleh Kena bersama ibu, adik perempuan, serta seseorang anak lelakinya. Disebutkan oleh Kena, bahkan adik perempuannya juga pernah melihat sosok makhluk mirip kera besar berdiri di atas atap tempat tinggalnya. Kena menuturkan bahwa sejak ia bercerai dengan suaminya 6 tahun yang lalu, di rumah yang didiaminya itu kerap terjadi beberapa hal aneh yang membuatnya terasa tak tentram tinggal di sana. Ada saja beberapa hal ganjil serta misterius yang dialami oleh Kena, seperti bunyi-bunyian aneh, sampai penampakan makhluk hitam berbulu lebat yang tidur bersamanya. Lampu mati mendadak, lalu terdengar suara orang berjalan dan suara mencakar dinding. Itu merupakan hal yang umum buat saya. Kadang juga terdengar suara orang yang bersenandung di atas atap rumah, tutur Kena. Pernah ketika saya didatangi sosok makhluk berbulu hitam pekat menindih saya. Lalu badan saya terasa digerayangi oleh makhluk itu. Saya merasa tak berdaya serta tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah sadar, saya merasa ada sesuatu yang aneh pada badan serta kemaluan saya, seperti orang yang baru saja melakukan persetubuhan. Tubuh merasa lemah serta perih pada kemaluan. Di suatu malam, saat peristiwa ini berulang kembali, di mana makhluk menakutkan itu mendadak telah ada di samping saya ketika saya tengah tidur. Waktu itu saya menyadarinya, dan saat sebelum peristiwa seperti malam-malam sebelumnya terjadi. Saya membaca ayat kursi serta mengumandangkan azan. Makhluk itu tampak kesakitan serta pergi. Tetapi saat saya lengah, makhluk itu datang kembali serta menindih saya. Kejadiannya pun seperti hari-hari sebelumnya.
saya tak sadar. Dan sesudah sadar, tubuh saya merasa lemas serta kemaluan saya merasa perih, seperti orang habis disetubuhi dengan penis yang sangatlah besar. Tiap-tiap Kena membaca ayat kursi serta mengumandangkan azan, terdengar lemari yang ada di kamarnya mengeluarkan suara gaduh, serta terdengar seperti orang kesakitan. Bukan itu saja, mulai sejak alami masalah itu, emosi saya tak stabil. Saya jadi emosional serta gampang geram. Terang Kena dengan suara sedih pada seseorang wartawan yang mewawancarainya. Tak hanya itu saja, selain diganggu oleh bunyi-bunyi aneh serta jelmaan makhluk yang menyeramkan, kehidupan Kena juga selalu sial. Sesudah bercerai dengan suaminya yang juga seseorang pramugara pada tahun 2006, Kena banyak alami kegagalan tiap-tiap berupaya untuk menjalin rumah tangga lagi. Setelah bercerai, saya telah bertunangan sejumlah 3 kali. Tiap-tiap mendekati pernikahan, jalinan kami terputus tanpa ada sebab. Sekarang ini saya pun baru saja putus dengan tunangan saya yang seseorang mualaf. Dia mendadak mengagalkan pernikahan dengan saya, meskipun cuma tinggal 1 minggu lagi. Saya bingung, kenapa semua ini terjadi? Kata Kena. Menyadari keanehan-keanehan itu, lalu Kena mendatangi seorang ustadz untuk menyampaikan persoalan yang dihadapinya. Sang ustadz pun bersedia datang ke rumahnya untuk menolong menangani masalah yang dihadapi dengan meruqyah tempat tinggalnya. Keanehan pun berlangsung ketika sang ustadz menuju ke rumah Kena untuk melakukan ruqyah. Di tengah perjalanan, mobil mereka yang dikendarai dihadang oleh seekor ular besar berwarna hitam. Ular itu seakan-akan menghambat perjalanan sang ustadz untuk menuju ke tempat tinggal Kena. Seperti adegan dalam suatu film, ular berwarna hitam itu berdiri di tengah jalan sampai setinggi mobil yang kami kendarai. Tetapi tidak lama kemudian ular itu pergi, tak tahu kemana. Anak saya mengatakan bahwa dia seperti tengah menonton acara National Geographic secara langsung, karena pertama kalinya dia lihat ular yang demikian besar. Papar Kena. Menurut seorang pakar ruqyah, Samsuri Sapei, Kena sesungguhnya alami masalah disebabkan sihir serta diganggu hantu raya. Makhluk berbulu yang kerap dipandang Kena itu bila di kampung dikatakan sebagai hantu raya, atau mungkin saja bila di Indonesia disebut juga sebagai genderuwo. Makhluk ini sudah dipakai oleh beberapa tukang sihir serta orang jahat untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Dalam diri Kena sendiri ada makhluk halus yang bersarang di dalam badannya. Oleh karenanya emosi Kena kerap terganggu serta tak stabil. Juga ada kesan lebam pada badannya. Papar Samsuri. Samsuri juga mengatakan bahwa ada yang lebih menakutkan dari makhluk halus yang berbulu lebat ini juga, karena dia kerap menyetubuhi manusia. Ada seseorang korban hantu raya yang mengakui dia disetubuhi oleh makhluk ini, meskipun dalam situasinya tak sadar. Namun tanda-tanda seperti seseorang yang usai bersetubuh senantiasa ada pada korban. Timpal Samsuri. Beberapa waktu terakhir, Samsuri melakukan sistem pengusiran makhluk itu, serta memagari rumah Kena dengan bacaan ayat-ayat ruqyah. Tiap-tiap sudut rumah Kena dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran beserta bacaan doa untuk menyingkirkan makhluk gaib itu. Samsuri menuju ke gudang di bagian belakang rumah yang disangkanya juga tempat sebagai hantu raya bersemayam. Kemudian Samsuri mengumandangkan azan di tempat yang memanglah terkesan angker itu. Suatu momen ganjil berlangsung saat Samsuri serta 3 orang rekannya mengumandangkan azan dengan cara serentak. Seorang wartawan yang meliputi event ini terperanjat dengan sebuah suara yang terdengar dari sebuah lemari yang ada di ruangan itu. Bunyi jari telunjuk yang mengetuk pintu lemari itu terdengar bersahutan sebanyak 4 kali dan lalu berhenti. Samsuri menuturkan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran serta azan, makhluk itu bakal rasakan badannya terbakar serta kepanasan. Maka dari itu terdengar suara seperti mencakar dinding
serta suara rintihan seperti orang kesakitan. Bahkan terkadang juga terdengar suara seperti harimau menggeram. Sinyal tanda seperti ini bakal terdengar setiap waktu saat dilakukan ruqyah. Dan sesudah dilakukan profesi seperti ini, mudah-mudahan makhluk gaib itu tidak akan mengganggu kehidupan Kena lagi, kata Samsuri. Tanpa kita sadari, memanglah benar bahwa sesungguhnya di alam lain sekitar kita ada makhluk-makhluk gaib yang terkadang mengganggu kita dengan cara masuk ke alam manusia. Maksudnya itu untuk menyesatkan manusia lewat segala bentuk tipu muslihat mereka. Selesai. Itu dia sedikit kisah mistis yang dialami oleh seorang pramugari di Malaysia. Percaya atau tidak percaya, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah di setiap ceritanya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.